Nikita Mirzani siap banget bertarung di sidang berikutnya. Nah, buat kalian para penggemar Nikita Mirzani jangan murung ya. Haters ya bersorak-sorai lah ya. Tapi ingat Sobat Cendol, sidang hari ini bukan vonis. Ini hanyalah pintu gerbang menuju pertarungan hukum yang sesungguhnya. Jadi putusan sela menolak eksepsi artinya pengadilan akan melanjutkan ke tahap pembuktian. Dan ini menurut netizen Es Cendol justru kabar baik untuk kita semua ya. Karena sekarang saatnya semua tudingan dan pembelaan dibuktikan di ruang sidang secara terbuka, adil dan terang benderang. Sudah saatnya kita berhenti main hakim-hakiman Sobat Cendol. Berhenti mengatakan Nikita Mirzani bersalah karena hakim yang sesungguhnya baru akan mulai untuk memeriksa perkara ini. Karena hukum bukan soal suka atau benci, tapi soal fakta dan bukti. Nah, buat kalian yang suka dengan akun netizen Es Cendol, silahkan follow dan bantu like dan share. Eksepsi Nikita Mirzani resmi ditolak oleh Majelis Hakim. Tapi tunggu dulu Sahabat Cendol, jangan buru-buru menilai. Nah, Sahabat Cendol, hari ini Majelis Hakim membacakan putusan sela ya dalam perkara yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Jadi Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi baik dari penasihat hukum Nikita Mirzani maupun eksepsi pribadi dari Nikita sendiri. Lalu apa artinya Bang? Apakah Nikita Mirzani kalah? Apakah Nikita Mirzani diputus bersalah? Jawabannya tidak teman-teman. Ini penting banget untuk kita pahami ya. Jadi penolakan eksepsi bukan berarti vonis. Bukan juga akhir dari segalanya. Ini justru pintu masuk menuju babak utama proses pembuktian. Jadi dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk bisa mengetahui apakah benar ini bentuk ancaman ataukah bagian dari kesepakatan yang gagal. Jadi seluruh bukti dan keterangan saksi harus diuji secara terbuka dan terang benderang di persidangan. Ya, dengan kata lain, Sahabat Cendol, sidang ini justru akan menjadi ruang terang benderang untuk menjawab pertanyaan kita selama ini ya. Apakah ini murni pemerasan, ataukah ada relasi transaksional yang tidak ditepati? Atau apakah benar terjadi kerugian, atau hanya persoalan yang seharusnya selesai secara perdata? Dan inilah kesempatan bagi Nikita Mirzani ya Sahabat Cendol untuk membuktikan secara hukum bahwa dia memang tidak bersalah. Nah, bagi pendukung kita tetap kuat, tetap tenang. Ini saatnya kita mengedepankan logika dan keadilan. Jangan terpancing dengan komentar miring atau narasi yang menggiring opini. Sebaliknya, kita kawal kasus ini dengan kepala dingin dan tetap hormati proses hukum. Ya, karena jika kita percaya hukum harus adil, maka kita harus beri ruang agar proses pembuktian berjalan dengan jujur dan transparan. Ingat, adu kuat bukan di kolom komentar, tapi di pembuktian di persidangan. Nah, follow terus akun netizen Es Cendol untuk update sidang-sidang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan bantu sebarkan edukasi hukum yang mencerahkan. Kita kawal kasus ini bukan dengan emosi, tapi dengan akal sehat. Nikita Mirzani dan eksepsinya yang ditolak oleh Majelis Hakim beneran loh. Bukan hakim-hakiman dari kolom komentar. Nah, Sahabat Cendol, udah waktunya kita berhenti bermain jadi hakim-hakim dadakan ya yang cuma bermodal akun fake atau filter di TikTok. Hari ini Majelis Hakim resmi menolak eksepsi dari penasihat hukum Nikita Mirzani maupun eksepsi pribadinya. Tapi ini bukan akhir Sahabat Cendol, justru ini adalah awal dari sidang pembuktian. Arena sesungguhnya di mana bukti akan bicara bukan asumsi. Nah, jadi Majelis Hakim bahkan menyatakan sependapat ya dengan jaksa penuntut umum bahwa untuk menentukan ini apakah ancaman dengan pencemaran nama baik untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum atau bagian dari kesepakatan yang dibatalkan sepihak. Jadi semua harus dibuka terang benderang di sidang pembuktian. Nah, buat kalian yang mengatakan eksepsinya ditolak, berarti kalah dong. Ayo upgrade logika. Eksepsi ditolak itu bukan vonis bersalah. Itu hanya penolakan terhadap keberatan awal, bukan inti perkara. Nah, sekarang justru waktunya Nikita Mirzani membuktikan kebenaran versinya. Buat para haters Nikita Mirzani nih ya, yang katanya pro keadilan tapi nonton sidang cuma lewat cuplikan editan. Santai, kalian masih bisa nyinyir tapi usahakan pakai data ya, jangan cuma gaya. Nah, Sahabat Cendol, ini bukan soal menang dan kalah, ini soal uji pembuktian. Karena hukum itu berjalan dengan tahapan dari pelaporan, penyelidikan, penuntutan, sidang eksepsi, pembuktian, hingga pembelaan. Jadi apapun nanti hasilnya ya, kita bisa belajar cara kerja hukum yang sesungguhnya, bukan versi FYP atau buzzer akun bayangan. Nah, info tambahan buat sahabat Cendol, sidang pembuktian akan digelar pada tanggal 24 Juli tahun 2025. Di sanalah fakta akan bicara. Nikita Mirzani akan hadir, saksi-saksi akan dipanggil, dan kita bisa menilai tanpa perlu jadi keyboard judge.
Jangan buru-buru teriak menang sebelum peluit panjang. Kadang yang ngebut di awal itu mogok di tengah jalan. Follow terus akun netizen Cendol, kita bahas hukum bukan pakai emosi tapi pakai isi kepala. Nikita Mirzani memang mengecewakan. Tapi tunggu dulu. Siapa sebenarnya yang lagi kecewa? Pendukungnya kah? Hatersnya kah? Atau jangan-jangan yang kemarin minta gugatan dicabut tapi sekarang malah protes waktu benar-benar sudah dicabut. Nah, sahabat Cendol, pasca dicabutnya gugatan One Prestasi terhadap Dr. Reza Garis, banyak pihak yang nampaknya patah hati. Yang menarik bukan cuma dari pendukung Nikita Mirzani loh, tapi dari pihak tergugat juga muncul nada kecewa. Padahal kita nggak lupa ya, kemarin-kemarin justru mereka yang bilang gugatan itu ngawur lah, minta dicabut lah, dianggap gak masuk akal lah. Sekarang ketika benar-benar sudah dicabut malah kecewa dan merasa dirugikan. Logikanya mirip seperti minta ditinggal tapi nangis pas ditinggal beneran. Nah, sekarang kita balik ke topik utama. Kira-kira langkah Nikita Mirzani ini tepat atau tidak ya? Jujur ya Sobat Cendol, jawabannya relatif dan bergantung strategi hukum. Tapi saya mau kasih analogi sederhana. Ibaratnya Nikita Mirzani itu pasien yang sedang sakit. Lalu Bang Fahmi itu pengacaranya adalah dokter pribadinya. Ya tentu dokter pribadi lebih tahu kan ini pasien butuh terapi ringan kah? Atau langsung rawat inap kah? Atau harus operasi? Atau ya mungkin ditunda dulu sampai kondisi tubuhnya siap menerima tindakan medis. Nah seperti itulah juga strategi hukum ya. Yang tahu prioritas utama ya kuasa hukumnya sendiri. Ya sampai Cendol. Jadi kalau sekarang ada yang bilang kecewa karena gugatan dicabut ya mungkin kita bisa jawab pelan-pelan ya. Loh, bukannya kemarin kamu sendiri yang bilang gugatan itu nggak penting. Kadang orang lain lebih suka ribut daripada konsisten. Sahabat Cendol, yuk kita tetap jadi netizen yang sehat nalar, tidak mudah terbawa drama, narasi bolak-balik. Like, follow, dan share kalau kamu suka konten edukatif beraroma logika ini. Sampai ketemu lagi bersama netizen Cendol yang lebih suka ngopi pakai akal sehat daripada emosi semata.